Pemirsa, selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video asusila. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Lisa sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Didampingi kuasa hukumnya, Lisa Mariana langsung masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat Bandung Kamis siang. Lisa Mariana menjalani pemeriksaan guna memenuhi berkas penyelidikan. Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar Undang-Undang ITE tentang pornografi meski belum dilakukan penahanan. Sebelumnya Lisa sempat mangkir dari panggilan pihak penyidik sebanyak 2 kali hingga harus dilakukan penjemputan paksa. Pemirsa, takut diganggu hantu saat akan antarkan pesanan makanan. Seorang pengemudi ojol meminta pengawalan dari patroli Polsek Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Kejadian unik ini pun viral di media sosial. Dari masyarakat Shopee Food karena alamat yang dituju tempatnya gelap dan sepi. Inilah rekaman video pengawalan unit patroli Polsek Gunung Putri kepada seorang pengemudi ojek online yang sedang mengantar paket makanan dengan sepeda motor di Kampung Kedap, Desa Telanjung, di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan kondisi jalan yang minim penerangan. Sebelumnya, pengemudi melapor ke Polsek Gunung Putri bahwa titik tujuan yang jauh dari permukiman dan jarang dilalui oleh warga membuat pengemudi tak berani mengantarkan pesanan. Kondisi tersebut memperlihatkan situasi jalan yang rawan pada malam hari. Polisi membantu memberikan penerangan dari belakang dengan lampu kendaraan patroli. Sementara kepolisian menghimbau bahwa pihaknya memberikan bantuan keamanan 24 jam bagi masyarakat termasuk pengawalan terhadap para pengemudi ojek online yang merasa tidak aman. Polisi berusaha membantu demi meminimalisir potensi kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras selama sepekan menyebabkan banjir bandang menerjang aliran sungai Cibitung Ciputri, Kampung Curugan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bahkan banjir bandang itu juga menyapu lokasi wisata pemandian yang berada di pinggir sungai. Banjir bandang berwarna coklat ini membuat warga ketakutan karena menyebabkan aliran sungai Cibitung Ciputri tiba-tiba menghilang di Kampung Curugan Desa Mukapayung, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan derasnya air juga menyapu lahan persawahan warga yang berada di sisi sepanjang sungai. Tak hanya itu, sebuah lokasi wisata juga rusak disapu banjir bandang. Usai kejadian, pengelola berusaha membersihkan kolam dari lumpur yang terbawa banjir. Tak hanya itu, pihak pengelola juga mengaku jika kolam yang berisi lebih dari 2 ton ikan juga hanyut. Diduga banjir bandang disebabkan intensitas hujan yang tinggi selama sepekan terakhir. Selain itu, adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di hulu sungai juga menjadi penyebab lainnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Pemirsa, usai diguyur hujan sejak siang, sejumlah titik di Kota Malang terendam banjir dengan arus deras. Bahkan seorang pemotor sempat terbawa arus air yang deras hingga harus diselamatkan warga. Seorang pemotor hanyut terbawa arus banjir yang deras saat menerjang banjir di Jalan Legend Es Parman, Malang. Beruntung ia segera diselamatkan sejumlah warga yang berjaga di pinggir jalan. Tak lama berselang, 1 unit motor juga ikut terbawa arus air hingga pemiliknya panik. Warga yang sudah bersiaga pun kembali menyelamatkan motor lalu menariknya ke pinggir agar tidak hilang ditelan arus. Hujan deras yang terjadi sejak Kamis siang menyebabkan banjir di sejumlah titik termasuk di jalan protokol. Ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa ini menyebabkan sejumlah kendaraan terjebak dan tak bisa bergerak. Ditambah lagi arus air yang deras menyebabkan pengemudi tak berani menerjang air khawatir malah terseret. Kemacetan panjang pun tak bisa dihindari dampak dari banjir ini. Banyak pengendara motor yang nekat menerobos banjir malah berakhir mogok. Kondisi itu memaksa sebagian pengendara mengurungkan niat dan memilih memarkirkan kendaraan di pinggir jalan sambil menunggu air surut. Tak hanya menggenangi jalan utama, banjir juga masuk ke kampung-kampung di sekitarnya. Warga pun mengeluh karena banjir ini sudah jadi langganan. Hingga petang, warga, petugas BPBD dan relawan gabungan terus melakukan penanggulangan dan bantuan pembersihan dan evakuasi air yang tergenang di rumah warga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, bencana Sumatera menorehkan beragam kisah haru. Sempat terpisah dan dianggap hilang seorang anak dan ayah akhirnya bertemu di Aceh Tamiang. Sang anak tak kuasa menahan tangis ketika melihat ayahnya berjalan tanpa alas kaki di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Mana orang? Di rumah. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma kotor. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Sementara itu, satu keluarga nekat berjalan dari kota Langsa ke kampung halaman di Kabupaten Benar Meriah, di mana akses jalan yang terputus memaksa mereka harus berjalan kaki selama 5 hari. Berkali-kali mereka harus menapaki jalan terjal berbatu, serta jalan berlumpur yang pekat. Perjalanan sempat terhenti 2 hari di Idi Rayek, Aceh Timur, karena tingginya air serta lumpur. Setelah banjir surut, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mencapai Kabupaten Benar Meriah. Kami yang terhenti karena rumah kami terdampak juga longsor di desa. Pemirsa, gelombang solidaritas bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera terus berdatangan. Salah satunya dari kreator konten Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menyisakan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Melihat kondisi ini, gelombang solidaritas bantuan untuk korban terus berdatangan, termasuk dari para pesohor di Indonesia. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi. Pendiri Malaka ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah dari masyarakat. Padahal awalnya Ferry hanya targetkan 500 juta rupiah. Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman. Dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu. Semua bantuan ini bisa tersalurkan. Ferry juga menjelaskan penggunaan dana hasil donasi ini akan diperbaharui secara berkala. Masyarakat pun bisa melihat melalui kitabisa.com. Masih tinggi banget. Dan udah berapa hari, Pak? Seminggu masih kayak gini. Ferry Irwandi juga ikut langsung memberikan bantuan ke lokasi bencana dan langsung memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dengan Kementerian Kehutanan. Komisi 6 menilai telah terjadi pembiaran terhadap sejumlah aktivitas pembalakan liar dan tambang-tambang ilegal oleh Kementerian Kehutanan. Pak Rohmin mana? DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 6 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 6 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Sumatera. Bapak tidak paparkan ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Dalam rapat dengar pendapat, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera.
apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelodongan yang terbawa banjir di Sumatera. Mereka harus hadir datang. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut nyawa ratusan orang. Peristiwa itu tak hanya menjadi tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia berada dalam cengkeraman bencana ekologis yang nyata. Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di tanah Rencong, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau DAS. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas, dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, stok BBM tiba-tiba habis. Ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang sudah mengantri berjam-jam di SPBU tersulut emosi. Sementara di Asahan, pemirsa, warga dilanda panic buying karena keterbatasan pendistribusian BBM hingga polisi diterjunkan untuk antisipasi kericuhan. Kesal karena tak kebagian jatah BBM meski telah mengantri sejak siang. Ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara marah dengan cara menggeber-geber knalpot dan membunyikan klakson kendaraannya. Meski tak sampai berbuat anarkis, kekesalan warga sempat mereka luapkan ke petugas SPBU dengan kata-kata kasar. Warga Mandailing, Natal ini sudah antri sejak lama di SPBU, meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya demi mendapatkan BBM di SPBU. Meski pasukan mulai datang dari depo Pertamina, Dumai, dan Teluk Kabung, Sumatera Barat, namun kuotanya dikurangi dari kebutuhan normal. Keterbatasan pendistribusian BBM di sejumlah SPBU di seputaran kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara membuat warga panik buying. Bahkan seorang driver online ini terpaksa mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Sepanjang jalan sudah tidak ditemukan penjual BBM eceran. Keterbatasan pasokan BBM membuat warga kesulitan beraktivitas. Untuk mengatasi kericuhan antrian BBM, pihak SPBU membatasi jumlah pengisian mulai 10 hingga 20 liter per kendaraan. Dari Mandailing, Natal, dan Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.